Mari kita sapa mereka. Shalom. Haleluya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua kalau hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk kita bersama-sama beribadah datang kepada Tuhan. Saudaraku, sekalipun apapun keadaan yang terjadi, dunia boleh berkata terjadi gelap, terjadi hal-hal yang mengerikan, tapi percaya bahwa rancangan Tuhan pasti digenapi. Dan Tuhan berjanji Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Haleluya. Bagi saudaraku yang ada di Australia, di mana di sana ada keluarga gereja PLC yang ada di kota Melbourne khususnya. Haleluya. Saya percaya saudara-saudaraku semua yang ada di sana tetap giat di ladang Tuhan, roh yang menyala-nyala dan terus untuk mencari jiwa dan bersama-sama bersekutu di dalam kasih Tuhan. Saya percaya bagi saudara-saudaraku yang ada di kota Melbourne, demikian juga jemaat Tuhan yang ada di kota Sydney, bahkan juga kelompok anak-anak Tuhan pemahaman Alkitab PA Peniel, baik yang ada di kota Melbourne sendiri, baik juga yang ada di kota Brisbane dan sekitarnya. Saya percaya kita boleh mengalami akan anugerahnya, kasihnya yang terus mengalir, tak pernah habis-habisnya bagi kita. Puji Tuhan. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang ada di Indonesia. Saya mulai dari Medan, Sumatera Utara. Di sana ada kelompok pemahaman Alkitab yang ada di Sumatera di kota Medan. Demikian juga bagi saudara-saudaraku pemahaman kelompok Alkitab yang ada di Jakarta, bahkan yang ada di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, kota Solo, kota Kartasura, kota Wonogiri dan kota Klaten. Bahkan juga yang ada di Jawa Timur, meliputi di kota Malang dan Pasuruan dan sekitarnya. Bahkan demikian juga bagi saudara-saudaraku keluarga gereja JKI Zoe Life yang ada di kota Bandung, Jawa Barat. Demikian juga keluarga JKI Zoe Life yang ada di Citaraya, Tangerang, Provinsi Banten. Haleluya. Saya percaya saudara semuanya juga boleh mengalami sesuatu yang selalu baru, selalu ajaib bersama dengan Tuhan, sebab Tuhan setia kepada kita. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang tergabung di dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik, Fellowship para hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di Jabodetabek, bahkan juga yang ada di Kepulauan Banggai, Pulau Peleng, Sulawesi Tengah, dan yang ada juga di Provinsi NTT, khususnya yang ada di Kepulauan Rotendau. Haleluya. Selamat berhari Minggu, selamat kita boleh berjumpa bersama dalam ibadah. Dan seluruh saudara-saudaraku dimanapun saudara berada yang mengikuti acara khotbah ibadah kita pada hari ini, saya percaya hari ini kita boleh bersama-sama. Mari saya ajak kita untuk lebih lagi sebelum kita mulai kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau Tuhan Yesus, Engkau adalah Mesias, Engkau anak Allah yang hidup. Engkau Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini Tuhan, kalau kami boleh beribadah, berkumpul bersama-sama dengan keluarga, dengan saudara-saudara kami secara online Tuhan, maka kami percaya kasih-Mu Tuhan yang menyatukan kami, kuasa-Mu Tuhan yang melingkupi kami, sehingga kami terus dekat ada bersama dengan Engkau. Sebab tidak ada yang dapat memisahkan kami dari Engkau, dari kasih-Mu, apapun bentuknya yang ada di dunia ini.
Maka Tuhan, hari ini kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami. Biar kami persembahkan bagi-Mu. Sehingga ketika kami menaikkan pujian, penyembahan, kami menaikkan doa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami. Sebab ketika kami bersekutu bersama, hanya Engkau yang kami rindukan ya Tuhanku. Tuhan, hari ini darah-Mu, darah Yesus Kristus sekali lagi tercurah bagi kami. Sebab darah-Mu itu yang menebus kami, darah-Mu itu yang menyucikan kami, yang memperdamaikan kami dengan Engkau ya Bapa. Dan lebih-lebih darah-Mu itu telah membenarkan hidup kami. Sehingga firman-Mu berkata, pasti kami diselamatkan dari murka Tuhan. Kami diluputkan dari banyak hal yang bukan dari Tuhan, melainkan anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan atas kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami siap untuk beribadah. Tempat di mana kami tinggal kudus dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat Tuhan berjaga-jaga untuk kami. Dan ada tembok api Tuhan di sekeliling kami. Bahwa kami masuk Tuhan di hadirat-Mu, menikmati hadirat Tuhan, bahkan bertemu muka dengan Engkau. Ada pengalaman pribadi dengan Engkau hari ini. Terpujilah Engkau. Kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku. Mari kita memuji Tuhan. Mari dengan segenap hati dan kekuatan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab di dalam pujian ada sukacita dan kekuatan yang baru. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari sekali lagi nyatakan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saudaraku, saya percaya apapun keadaan, firman Allah bahwa firman Tuhan tetap kekal. Bumi boleh berlalu, semua boleh guncang, tapi kerajaan Tuhan tidak terguncangkan dan firman-Nya kekal selama-lamanya. Mari kita tetap ada di dalam Tuhan. Sebab siapa yang percaya di dalam Dia, yang kuat di dalam Dia, itulah yang akan bertindak di akhir zaman ini. Mari sekali lagi kita nyatakan pujian ini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari bersuka bersama-sama. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Mari, ini komitmen kita. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta. Sekali lagi nyatakan, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya.
Saudaraku, Tuhan berkata bahwa kita adalah harta kesayangan Tuhan, kita biji mata Tuhan, dan kita percaya bahwa kita dikasih oleh Tuhan. Mari memuji Tuhan sekali lagi, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala. Sekali lagi nyatakan, mari kita berdiri bersama-sama. Mari goyangkan kaki, kita gerakkan badan kita menari dan memuji Tuhan. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Shalalalala, yo. Shalalalala, shalalalala, oh. Mari nyatakan dengan sukacita, berikan senyum bagi Tuhan. Shalalalala, 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 oh. Shalalalala, shalalalala. Yesus kekasihku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Mari menari bagi Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus sekali lagi. kekasihku. Dengan gendang, Dengan gendang ku puji dengan kecapi. ini nyanyian kami bagimu ya Ku Tuhan. bernyanyi, Kami bersuka cita haleluya, karena Yesus kekasihku. mari nyatakan sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, 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 Amin. disayang. Aku haleluya. disayang Terima kasih, Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Katakan Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin, amin, amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini saatnya kita membawa hidup kita. Kita tersungkur di bawah kakinya, sujud menyembah Dia, mencari wajahnya untuk ada di hadirat Tuhan. Mari bawa hidup kita dalam penyembahan. Mari bawa hidup kita untuk mengenal Dia lebih lagi, menjadi hamba yang berkenan bagi Tuhan. Karena anugerah-Mu hari
karena roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sekali lagi kita nyatakan bahwa semua itu karena anugerah Tuhan, bukan kuat gagah kita. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, Tuhan, ini kami hari ini Tuhan. semakin berkurang. Kami rindu Engkau yang nampak dalam hidup kami. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Mari dengan segenap hati Yesus makin bawa hidup saudara. bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Sekarang kita melewati lembah Bapak. Tuhan yang membawa kita dalam kekuatannya semakin kuat dan lebih kuat sampai kita ada di Sion. Itu janjinya Tuhan. Jika kita percaya hari ini Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Ku bawa hatiku, Ku bawa hatiku, penyembahanku, mari persembahkan hidupmu saudara. Hari ini kita bawa kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memampukan kita. Ku bawa hatiku, penyembahanku, Terimalah setiap penyembahan kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau yang merawat dan menjamah kami hari ini. Sekali lagi nyatakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. mari Tuhan, mari Tuhan. Semakin Ini komitmen kami, ini kerinduan kami. mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya. Mari sekali lagi nyatakan dengan segenap hati. Kini aku percaya. Tuhan, ini kami ya Tuhan. Amin, amin. Terjadi anugerah mujizat keajaiban-Mu. Haleluya. Kuatkanku dasarku berharga. Ini adalah iman kami ya Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Mari sembah Dia, mari bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik, mengalir kuasa Roh-Mu mengalir atas kami Tuhan. Mari kekuatan-Mu dalam kami Tuhan. Engkau memulihkan setiap kami hari ini. Marilah Kau berperkara dengan kami hari ini Tuhan, menyelesaikan semua masalah pergumulan kami. Sebab itu kami memiliki iman, percaya di dalam nama Yesus itu Tuhan. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Tuhan yang benar, melebihi dari segalanya. Kuasa-Mu dahsyat, tak pernah berubah. Mujizat-Mu masih ada, mujizat-Mu masih ada. Kami percaya, Yesus, Yesus. Ya adalah sadar-sadar-sadar. Ini waktunya kita berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Mari saudara nyanyikan pujian, mari sembah Dia, naikkan syukur, bangkitkan imanmu, nyatakan bagi Dia, katakan Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau yang termanis Tuhan, Engkau yang teristimewa Tuhan, Engkau yang terhebat dalam hidup kami. Engkau kekasih jiwa kami. Ku mengasihi-Mu Tuhan, biar sampai garis akhir kami setia kepadamu. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dan kita akan menggali kebenaran firman Tuhan. Saya akan ajak Anda untuk mempelajari mengenai kutuk. Ada beberapa orang yang menanyakan bahwa dia melakukan aktivitas sebagai orang-orang percaya, namun pertanyaannya adalah mengapa kondisi keuangan saya masih terpuruk. Begitu juga dia sebagai karyawan dan dia sebagai di perusahaan itu dia termasuk minoritas
dan dia mengalami hal-hal yang buruk. Ya. Dia bertanya, kalau ini kutuk, bukankah Tuhan Yesus tergantung pada kayu salib untuk menjadi terkutuk supaya saya tidak mengalaminya? Saya berkata, memang pemahaman seperti itu hampir semua orang percaya berpikir seperti itu dengan bahasa yang lebih gamblang. Dia merindukan bahwa yang Tuhan janjikan itu otomatis terjadi dalam hidupnya karena dia percaya. Ya. Nah, inilah yang akan kita gali supaya kita jangan mengalami atau gagal memahaminya. Ya. Saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu supaya semuanya mendapatkan pewahyuan, hikmat, sehingga kita semuanya dapat mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh hadir di hadirat-Mu. Kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan pewahyuan, hikmat, pengertian yang dari Tuhan, sehingga setiap kami memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sudah mengizinkan kami untuk mengerti firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, seperti tadi saya katakan, banyak yang mempunyai pengertian seperti itu, dan saya pun juga pernah mengalami hal yang sama. Ya. Dan saya berpikir, mengapa begitu? Ya. Saya mengenal seorang yang dia mempunyai toko yang besar, diberkati, ya, dan dia sungguh-sungguh di dalam mencari Tuhan, dan dia melakukan seperti yang Alkitab katakan, memberi dengan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Ya. Dia lakukan hal yang sama. Kemudian tiba-tiba, ya, dalam waktu yang tidak terlampau lama, orang itu mengalami kebangkrutan. Saya yang mengenal orang itu, saya sempat frustrasi. Bagaimana orang sebaik itu, bagaimana orang yang mencintai Tuhannya dan cinta kepada Tuhan itu dimanifestasikan dalam kehidupannya. Dia generous, selalu memberikan, ya, tatkala ada orang-orang yang membutuhkannya. Namun ujung-ujungnya saya melihat, loh, kok bangkrut? Saya tunggu 1 2 tahun makin dalam, ya. Itu mengganggu pikiran saya dan perasaan saya. Saya juga melihat ada seorang opa pada waktu itu. Dia tidak ada yang memberi instruksi, tapi tatkala ada jemaat Tuhan yang tidak muncul di gereja, pasti hari Senin si opa ini datang, pergi jalan dengan tongkatnya dan mencari alamat orang tersebut, dan dia mendoakannya. Saya melihat seperti itu, saya ikut
bangga melihat orang yang punya kasih begitu besar. Namun, karena beliau sudah tua, saya mendengar beliau sakit. Sakit, mengambil napas pun sangat sulit. Di dalam hati saya, mengapa orang sebaik itu yang saya tahu dibiarkan sakit, ya, mengambil napas sangat sulit dan akhirnya meninggal. Masih banyak lagi contoh-contoh yang saya lihat dengan mata saya sendiri, dan saya melihat sepertinya Tuhan diam saja, ya. Anda jangan salah nangkep, ya, sepertinya Tuhan diam saja. Oke, untuk pembukaan saya akan ajak Anda untuk melihat apa yang Alkitab katakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini, Aku, Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, di sini dikatakan, barang siapa percaya kepadaku. Ya, kalau kita bertanya kepada semua anggota gereja yang datang ke gereja, apakah Anda percaya kepada Yesus? Semuanya akan berkata, ya. Nah, di sini ayat ini berkata, barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, ia, orang itu, akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar lagi. Nah, jadi kunci daripada ayat ini adalah barang siapa percaya kepadaku. Nah, inilah titik yang seringkali salah dimengerti. Ya. Tuhan Yesus mau Anda dan saya percaya kepada Dia. Percaya kepada Dia bagaimana? Ya. Manifestasi percaya, banyak sekali. Ada orang yang membaca ayat ini langsung respon, amin. Saya mendapatkan satu understanding, kalau saya percaya akan perkataan Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 12. Sebagai orang yang percaya, saya akan melakukan begini. Tuhan, aku berdiri atas Yohanes 14 ayat 12. Engkau berkata, barang siapa, termasuk saya, kalau saya percaya kepadamu, saya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan. Tuhan menyembuhkan orang sakit, saya bisa lakukan. Ya. Itulah respon percaya saya. Setelah melalui pergumulan-pergumulan, ya. Sejak itu, kalau saya membaca janji Tuhan, selalu saya ucapkan lagi. Ya. Nah, itu yang saya kerjakan. Ya. Tetapi ada teman-teman yang lain, tatkala dia percaya, dia memberi tanda ayat itu dengan spidol. Ya. Saya tanya, kenapa you kasih tanda? Ya, ayat ini membuat iman saya tergetar. Oke. Setelah Anda kasih spidol, apa yang Anda lakukan? Ya, paling tidak saya tandai ini ayat yang membuat saya tergetar. Nah, itu respon orang yang percaya menurut kawan satu itu. Tadi sudah saya singgung, ada orang yang lagi baca ini, tiba-tiba dia teriak, amin. Saya tanya, kenapa amin? Ya, ini janji Tuhan. Saya mengamini. Nah, dia mengamini dengan cara dia berkata amin. Saya mengamini
dengan cara yang berbeda. Saya mengakui, Tuhan, saya adalah salah satu orang yang percaya kepada janji-Mu di dalam Yohanes 14 ayat 12. Saya ini salah satu orang yang percaya kepadamu. Dan Engkau berkata, orang yang percaya kepadamu bisa melakukan yang Engkau lakukan. Engkau melakukan mujizat-mujizat, saya terima, saya yakin saya bisa lakukan. Nah, ini respon orang-orang yang percaya. Jangan pernah bertanya mana yang benar, mana yang salah. Saya hanya berkata, mari kita memiliki respon yang benar. Setelah respon yang benar ini kita lakukan, kemudian kita koreksi. Adakah yang salah? Sudahkah saya mengalami seperti yang dijanjikan? Mengoreksi diri akan lebih baik daripada dikoreksi oleh orang lain. Tidak ada orang yang suka dikoreksi oleh orang lain. Siapapun manusianya. Tetapi mengoreksi diri sendiri itu lebih bagus. Oke. Tadi di awal sudah saya katakan banyak orang-orang Kristen yang mengalami kondisi buruk. Sementara Tuhan Yesus berkata bahwa dia sudah tergantung pada kayu salib dan kutuk-kutuk itu sudah ditanggung oleh Yesus. Kalau kutuk itu sudah ditanggung oleh Yesus, mengapa masih banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus yang masih mengalami datangnya kondisi yang tidak baik? Oke. Saya akan ajak Anda untuk melihat orang yang sedang terkutuk itu apa toh? Kita akan membaca Yeremia pasal 17. Pasal 17 ayat yang ke-5 dan ke-6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi orang itu terkutuk karena mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tatkala orang yang percaya tadi mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya menjauh daripada Tuhan, orang itu seperti semak bulus di padang belantara. Orang itu tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Orang itu akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, ayat ini cukup jelas. Sekarang, kita pegang yang baru saja kita baca Yeremia 17 tadi, ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tidak mengalami datangnya keadaan baik. Terus yang datang apa? Kondisi situasi tidak baik. Seperti tadi ada satu pertanyaan dari peserta yang mengikuti YouTube. Dia katakan, saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya kok mengalami kondisi situasi seperti ini. Sepertinya rezeki itu tertutup untuk dia. Dia tidak dihargai. Dia dipojokkan. Nah, terus gimana? Kalau melihat Yeremia tadi, ia orang yang saya sitir tadi,
Ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Yang datang yang buruk, yang buruk, yang buruk. Tapi dia orang yang percaya kepada Yesus. Terus bagaimana? Ya, saya akan pilah-pilah terlebih dahulu ya. Kalau Anda perhatikan cuaca di Indonesia tahun 2023 ini lebih banyak diwarnai kekeringan. Ya. Kondisi kering, situasi kering. Ya. Lebih banyak panas. Ya. Nah, orang berkata, ya ini mungkin akibat perubahan cuaca. Ya. Itu boleh saja orang berpikir ke situ. Ya. Tetapi saya akan ajak Anda untuk melihat Ulangan, kitab Ulangan pasal 28. Kita melihat apa yang Alkitab katakan sehubungan dengan Ulangan ini, sehubungan dengan kekeringan ini. Saya akan ajak Anda untuk melihat Ulangan 28 ayatnya, ayat yang ke-23. Ya, Ulangan 28 ayat 23. Firman Tuhan berkata begini, juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Kalau langit di atas kita menjadi tembaga, hujan turun, tidak bisa sampai kepada Anda, karena ada tembaga. Dan tatkala tanah itu disiram supaya subur, supaya ada kehidupan, menjadi besi. Artinya, tidak bisa nembus tatkala tanah itu disirami pun keadaan buruk yang muncul. Ini yang disebut kutuk. Ya, kutuk. Coba kita lihat lagi di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ketiga, tatkala Adam melakukan satu kesalahan, yaitu Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah tanah karena Adam. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ini adalah situasi kondisi tanah yang terkutuk. Tanah yang terkutuk menyebabkan kita bersusah payah mencari rezeki dari tanah seumur hidup. Susah. Kemudian ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Tanah sudah diolah, tetapi yang keluar semak duri dan rumput duri bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Ya. Dengan berpeluh, apa artinya? Tidak ada yang mudah, semuanya serba sulit. Ini situasi kondisi tanah yang terkutuk. Ya. Kemudian kita bertanya, ya, apakah itu juga akan kena kepada orang yang percaya kepada Yesus? Ya. Nah, dari pengalaman pelayanan, banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus masih mengalami hal yang sama. Sulitnya mencari rezeki seumur hidup. Kalau begitu, muncullah pertanyaan.
Kalau begitu, kapankah saya bebas dari kutuk itu? Ya. Nah, kita harus tahu bahwa kutuk itu sudah ditanggung oleh Yesus. Kita akan lihat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes kita akan melihat peristiwa di Taman Getsemane, ya. Taman Getsemane. Kita juga akan melihat di Injil-Injil yang lain, ya. Di Taman Getsemane pernah terjadi, ya, di mana Yesus telah mengeluarkan darahnya. Ya. Oke, kita akan lihat kitab Injil Lukas pasal 22. Di situ lebih jelas, ya, supaya Anda bisa memahami, ya. Peristiwanya sama di Taman Getsemane. Kita akan membaca ayatnya mulai 42, ya. Lukas 22 ayat 42. Firman Tuhan berkata begini, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi." 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. 44. Ia, Yesus, sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya. Yesus bergumul. Dia sempat berdoa, "Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Nah, ayat 44, ia, Yesus, sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Kenapa takut? Dia melihat bahwa semua manusia di muka bumi ini melakukan kesalahan dan dosa. Akibat melakukan kesalahan dan dosa, orang-orang tadi harus dihukum. Hukuman itu adalah maut. Anda pernah membaca firman, upah dosa itu maut. Nah, maut itulah yang harus Yesus tanggung di hidupnya. Dia melihat semuanya mengalami itu. Nah, dari sinilah, ya, akhirnya Yesus bergumul, dan di dalam ayat 44 tadi dikatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluh itu keringat yang dari kepala, menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi karena takutnya itu, pembuluh-pembuluh darah sampai pecah dan bercampur dengan keringat. Itu yang disebut stigma. Yesus bergumul, keluarlah peluh dari kepalanya seperti darah. Jadi bukan murni keringat, tapi peluh yang ada warna merahnya. Itu keluar dari kepalanya dan menetes ke tanah. Oh haleluya, inilah yang Alkitab tulis. Kenapa ditulis sampai sedetail itu? Tuhan mau supaya Anda dan saya ngerti bahwa kutuk atas tanah yang ditulis di dalam Kejadian 3 ayat 17, 18, 19 yang membuat semua manusia sengsara
sangat sulit mencari rezeki. Yesus bergumul di Taman Getsemani, peluhnya bercampur darah menetes ke tanah. Apa artinya? Kutuk atas tanah sudah diselesaikan dengan darah Yesus yang menetes ke tanah. Itu sudah diselesaikan. Sekarang, bagaimana dengan kita? Kalau Anda percaya, Anda mengatakan, Tuhan, Engkau bergumul di Taman Getsemani untuk menanggung kutuk hukuman semua manusia yang berdosa. Darah itu sudah menetes. Engkau sudah memperdamaikan tanah. Engkau sudah menebus tanah. Engkau sudah membenarkan tanah. Nah, kalau Anda percaya, katakan, Tuhan, aku masih kesulitan mencari rezeki sepanjang umurku. Aku minta darah-Mu yang menetes ke tanah, darah yang bercampur peluh-Mu. Aku ambil darah itu, aku teteskan di tempat usahaku. Aku teteskan di rumah tanggaku. Kutuk atas tanah, di mana tanah yang terkutuk itu tidak menghasilkan hasil yang maksimal untuk orang yang memiliki tanah itu. Sekarang kutuk itu sudah diselesaikan dengan darah. Darah Yesus. Kalau Anda ngerti, responlah dengan respon yang benar. Akuilah apa yang Yesus kerjakan. Itulah Anda percaya. Jangan mempunyai respon yang lain. Anda katakan terus, Tuhan, tempatku berusaha ada darah Yesus. Darah yang keluar dari kepalanya yang bercampur keringat itu menguduskan tempat usahaku, menguduskan tempat bisnisku, maka tidak boleh ada kutuk lagi. Ya. Itulah yang harus kita kerjakan. Kutuk atas tanah. Ya. Nah, kalau Anda mengerti, kita juga akan melihat di dalam Ulangan 28 lagi. Kita akan membaca ayat 38 sampai 40. Ulangan 28 ayat 38 sampai 40. Oh, haleluya. Ya, 38. Firman Tuhan berkata begini. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. 39. Kebun-kebun anggur akan kau buat, dan kau usahakan, tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. 40. Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya, sebab buah zaitunmu akan gugur. Ini kondisi tanah yang sedang terkutuk. Kita sudah tahu bahwa darah Yesus sudah menetes atas tanah. Kalau Anda hari-hari ini mengalami hal yang sama, Anda berbisnis makanan, pembeli nggak banyak datang, dan makanan itu harus dibawa pulang, busuk, harus dibuang. Anda rugi. Tuhan tidak pernah merancang supaya Anda rugi. Tetapi kondisi tanah yang terkutuk seperti itulah. Jangan pernah berpikir
Tuhan, engkau sudah tahu kan? Kenapa engkau nggak bereskan tanahku? Ini respon yang salah. Ya. Jangan pernah menganggap ayat-ayat ini otomatis harus terjadi. Tadi kita sudah membaca ayat yang sejajar, yaitu Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya, ia akan melakukan juga seperti yang Yesus lakukan. Yang Yesus lakukan apa? Menjadi pelaku mujizat. Tuhan mau Anda dan saya menjadi pelaku mujizat. Oh, haleluya. Kalau barang siapa percaya, kalau Anda percaya. Nah, hari ini Anda mendengar, kalau tempat bisnismu tidak memberi hasil yang maksimal, selesaikan dengan imanmu. Katakan, Tuhan, aku mengambil darah-Mu yang keluar dari kepalamu, bercampur peluh itu, aku teteskan di tempat usahaku. Tanah di mana usahaku berdiri, sekarang aku bawa darah Yesus. Darah Yesus menebus tempat ini, menguduskan tempat ini, memperdamaikan tempat ini, bahkan membuat benar tempat ini. Maka tidak boleh ada kutuk atas tanah. Ya. Semua sudah diselesaikan dengan darah Yesus. Ya, tadi kita juga membaca bahwa Yesus dipaksa untuk memakai mahkota duri. Oh, haleluya. Kita akan lihat ya. Mahkota duri dipaksakan, Yesus harus menanggung duri-duri itu. Oke, saya akan ajak Anda membaca Matius 27 ayat 27, 28 dan 29. Oke. Saya akan baca ayat 27. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Wali negeri yaitu Pontius Pilatus. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. 28. Mereka menanggalkan pakaian Yesus, mengenakan jubah ungu kepadanya. 29. Mereka menganyam sebuah mahkota duri, menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, salam hai Raja orang Yahudi. 30. Mereka meludahinya, mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Oh, haleluya. Yesus dipaksa, dibuatkan mahkota duri, dipaksa, suruh pakai mahkota. Dikasih tongkat. Setelah itu tongkatnya diminta, kepalanya dipukul. Anda jangan salah, mahkota itu hanya segini ya, kalau benar-benar mahkota. Tetapi ini mengolok-olok. Jadi dengan kata lain, seluruh kepala Yesus ini dibungkus oleh duri. Waktu dipukul dengan buluh, duri itu masuk ke tengkoraknya. Darah keluar. Tadi kita baca Kejadian 3 ayat 17-18. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu seumur hidupmu. 18. Semak duri dan rumput duri yang dihasilkannya. Apa artinya? Tanah yang terkutuk akan menghasilkan semak duri dan rumput duri. Nah sekarang rumput duri, semak duri dibikin mahkota, dipasangkan ke kepala Yesus. Kemudian kepala Yesus dipukul dengan tongkat. Darah keluar. Duri, hasil tanah yang terkutuk, sudah diselesaikan dengan darah Yesus. Kalau Anda percaya, jangan diam. Akui, Tuhan,
darah yang keluar dari kepalamu karena mahkota duri. Mahkota duri itu simbol dari tanah yang terkutuk. Sekarang saya ambil darah itu, saya taruh di tanah di mana kebunku ada. Tanah yang tadinya terkutuk karena dosa Adam, sekarang diselesaikan dengan darah Yesus yang keluar dari kepalanya karena mahkota duri. Mulai sekarang tidak boleh ada kutuk lagi. Ya. Nah, itulah kalau Anda percaya. Jangan diam, apalagi menunggu, otomatis menunggu. Nah, Yesus berbicara sangat jelas di dalam Yohanes 14 ayat 12 tadi. Ya, saya akan ajak Anda membaca sekali lagi Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku. Jadi rahasianya di situ. 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapapun percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Barang siapa percaya. Nah, jadi barang siapa percaya inilah ya kita harus mempraktekannya. Milikilah respon, dan responmu ini adalah respon percaya. Ya, tadi saya sudah katakan, kalau saya merespon begini, Tuhan, aku percaya kepada yang kau lakukan. Serdadu Romawi pada waktu itu membuat mahkota duri dan engkau dipaksa suruh memakai mahkota duri. Kemudian mahkota itu, kepalamu dipukul dengan buluh, darah keluar. Artinya darah Yesus yang keluar itu sudah menyelesaikan kutuk atas tanah. Tanah di mana rumahku berdiri, tanah di mana kantorku berdiri, tanah di mana kebunku berdiri. Oh, haleluya. Sudah diselesaikan dengan darah yang keluar dari kepala Yesus karena mahkota duri. Ya. Saya berharap Anda mulai nangkep sekarang. Ya. Di awal tadi saya katakan bahwa ada orang yang konsultasi dengan saya. Dia bekerja tapi dipojokkan. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan tapi dikasih pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada nilainya. Terus gimana? Saya berharap orang yang bersangkutan mendengar firman yang baru saja saya bagikan. Darah Yesus menyelesaikan semuanya. Tatkala Anda menyelesaikan semuanya, tidak ada orang yang bisa menutup rezekimu. Anda katakan, Tuhan, darah yang keluar dari kepalamu sudah membuat benar rezekiku. Rezekiku sekarang terbuka dan tidak boleh ada orang yang menutupnya. Dan kalau sampai ada orang yang menutupnya, orang itu akan berperkara dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang harus kita katakan. Ya, kita tidak perlu mengutuk, tapi katakan bahwa Yesus yang telah memberi pekerjaan kepada Anda, pekerjaan itu tidak boleh ada yang mengganggunya. Ya, imanmu berkata apa? Ya, seringkali orang percaya ini tidak ngerti bagaimana harus mengimplementasikan firman di dalam kehidupan masing-masing. Saya berharap hari ini Anda mulai nangkap dan Anda mulai mengerti. Ayo, itu fasilitas yang Tuhan kasih kepada Anda dan saya. Praktekkan. Ya, saya akan menggali beberapa kali ke depan, ya, mempelajari kutuk ini
supaya tidak ada yang gagal paham. Ya. Kita harus paham, harus ngerti. Jangan pernah menganggap janji Tuhan itu otomatis. Tuhan selalu menginginkan Anda punya respon percaya. Barang siapa percaya, marilah kita nampakkan respon itu. Respon imanmu itu adalah menjadi imanmu sebesar biji sesawi di hadapan Tuhan. Ya. Saya berharap Anda mulai nangkap, mulai mengerti. Ya. Untuk sementara hari ini kita sampai di sini dulu, dan saya berharap minggu depan saya akan lanjutkan lagi. Ya. Masih banyak yang sudah Tuhan kerjakan, tapi kita belum paham. Ya. Oke, tutup Alkitabmu. Saya akan ajak Anda masuk dalam doa dan perjamuan kudus. Ya. Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh mengerti bahwa kutuk atas tanah sudah diselesaikan oleh darah Yesus yang keluar karena mahkota duri. Tanah yang terkutuk sudah diselesaikan dengan peluhnya Yesus yang keluar dari kepalanya yang bercampur dengan darah itu di Taman Getsemani sudah diselesaikan. Tuhan, kami percaya, izinkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dari gereja manapun, mereka mendengar berita pembebasan atas kutuk atas tanah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu, lakukan juga untuk anak-anak-Mu. Aku percaya Tuhan. Kami akan mendeklarasikan sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus, ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur, tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman Tuhan berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuh kami telah diambil oleh Yesus. Kegagalan, kelemahan, nasib buruk yang menguasai kami sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan, kita perkatakan, terima kasih Tuhan untuk darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Dan Yesus berkata, darah Yesus ini adalah darah perjanjian. Tuhan, kami percaya, kami terima sekarang darah perjanjian ini. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Dan Engkau berjanji memberikan hidup kekal kepada kami. Demi nama Yesus, kami terima hidup kekal adalah hidupnya Yesus sendiri setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan hidup kekal ini diberikan kepada kami. Demi nama Yesus, kami terima. Dan demi nama Yesus, kami masuk ke dalam hidup kekal dan kami mau
tinggal di dalam hidup kekal. Dan Kau berjanji, tatkala kami ada di dalam hidup kekal, masalah, kesulitan, apapun namanya, tidak boleh menguasai kami lagi. Tuhan, Engkau juga berjanji akan membangkitkan kami pada akhir zaman. Kami percaya dan kami setuju. Tuhanku, darah perjanjian Kau berikan kepada kami, dan sekarang kami taruh darah perjanjian itu pada tubuh kami. Tubuh, jiwa, dan roh kami ada darah perjanjian. Dan firman-Mu berkata, tatkala darah perjanjian ini ada pada tubuh kami dan Engkau melihatnya, Engkau teringat akan janji-janji-Mu, dan Engkau akan segera mewujudkannya dalam hidup kami. Inilah iman kami, terjadilah dalam hidup kami. Demi nama Yesus, kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai mempelajari kutuk. Ya, kita akan terus perjumpaan kita ke depan, kita akan mempelajari kutuk yang lain. Ya. Anda harus tahu bahwa Yesus sudah menjadi terkutuk karena Anda. Yes. Yesus menyelesaikannya dengan darahnya. Yes. Kita harus ambil itu darah untuk kita taruh pada hidup kita taruh pada tempat-tempat yang masih dikuasai kutuk. Ya. Saya berharap Anda paham dan mengerti sekarang. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin.